Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kawan channel Ngaji Kang Santri dimanapun berada, kembali kita akan melanjutkan untuk kajian fikih kita, yaitu kitab Mabadi Fikih Juz 3 yang sekarang sudah sampai, yaitu pada bab fardunya wudhu. Di dalam bab wudhu ini, antara fardu dan rukun itu mempunyai arti sama, yaitu sesuatu, hal-hal sesuatu yang harus dikerjakan ketika berwudhu. Maka ketika salah satu dari rukun atau fardunya wudhu itu tidak dikerjakan, maka wudhunya tidak sah. Apa saja fardunya wudhu? Bismillahirrahmanirrahim. Faraidul wudhu'i, fardunya wudhu sitatun, fardunya wudhu ada 6. Yang pertama yaitu niat. Niat ini menjadi penting sebab bisa membedakan antara itu membasuh muka, tangan untuk biasa dan untuk berwudu atau beribadah. Maka niat ini membedakan. Niat wudu kita sudah sering melafalkan. Biasanya umumnya orang niat wudu itu diucapkan ketika membasuh tangan sebelum membasuh muka. Padahal niat yang benar yaitu ingda ghusli awali juz'in minal wajhi, yaitu ketika kita membasuh pertama kali juz atau bagian dari wajah. Jadi ketika kita mengambil air, entah itu dari keran atau dari bak mandi, kita tempelkan kepada wajah, di situ niat diucapkan di dalam hati, yaitu nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala, ataupun menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa Jawa. Aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Jadi niatnya di dalam hati ketika pertama kali menempelkan tangan untuk di wajah. Kemudian yang kedua yaitu membasuh wajah. Batasan dari wajah yaitu dari tumbuhnya rambut. Dari tumbuhnya rambut ini sampai janggut. Mimma mambati sya'ri ra'si ila mungtahadzaqani. Dari tumbuhnya rambut sampai janggut. Kemudian lebarnya wa minal udhuni. Di situ ini menjadi area wajah yang harus kita basuh. Kemudian yang ketiga yaitu ghusl yadaini ma'al firqaini, yaitu membasuh kedua tangan beserta sikut, kedua sikut. Wa ma tahtal adzufiri tawilati allati tasturul anamila. Dan juga yang penting ketika kita membasuh tangan yaitu kotoran-kotoran yang terdapat pada kuku yang panjang. Di situ kotorannya harus dibersihkan dulu supaya tidak menghalangi air masuk ke kulit yang ada di bawah kuku, yang bisa menutupi sampainya air ke kulit. Kemudian yang keempat yaitu mashu ba'di ra'si, yaitu mengusap sebagian dari rambut yang ada di kepala, yang mengusap kepala. Maka ketika kita membasuh rambut yang ada di kepala ini maka menjadi sah. Tetapi kalau kita membasuh rambut yang panjang, misalnya membasuh ujungnya saja, misalnya yang panjang sampai pundak maupun punggung, itu maka tidak mencukupi, maksudnya tidak sah. Maka harus rambut yang ada di area kepala ini, entah itu rambut yang ada di atas, yang di samping maupun yang di belakang, yang penting masih dalam koridor batasan dari kepala. Kalau misalnya nggak ada rambutnya gimana? Ya kita mengusap dari kepala kita, maka itu mencukupi. Kemudian yang kelima yaitu membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Ghuslu rijlaini ilal ka'baini, membasuh kaki sampai mata kaki. Kemudian yang terakhir yaitu at-tartib bainal a'dha'il arba'ati, yaitu urut di antara anggota-anggota yang 4 dari rukun atau fardu yang 4 tadi. Yang pertama harus niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap sebagian rambut yang ada di kepala, dan yang terakhir kemudian yaitu membasuh kaki sampai mata kaki itu harus urut. Jadi tidak cukup. Jadi tidak boleh kita membasuh kaki dulu baru tangan, baru mengusap rambut yang ada di kepala, maka tidak boleh. Itu saja untuk bab rukun atau fardunya wudhu. Intinya rukun atau fardunya wudhu ini harus dilakukan dan tidak boleh ditinggalkan. Maka ketika dari 6 ini kok tidak dilakukan, maka
secara hukum fikih, maka wudhunya menjadi tidak sah. Semoga bermanfaat. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.